Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu perilaku wali Allah seperti pemulung. Kita ketahui kalau pemulung itu sangat jeli kalau melihat barang-barang rongsokan. Pemulung tahu mana rongsokan yang bisa diolah lagi menjadi bernilai kembali, yaitu bisa dijadikan uang yang kemudian bisa buat beli makan mereka. Ketika kebanyakan orang memincingkan mata pada rongsokan atau menganggap sepele kepada rongsokan, berbeda halnya dengan pemulung. Rongsokan adalah harta bagi mereka, seperti yang saya pernah lihat di Bali, ada mobil tukang sampah bertuliskan, "Sampah adalah hartaku." Begitu juga wali Allah. Salah satu perilaku wali Allah adalah seperti pemulung, bukan dalam hal mengais sampahnya, tapi dalam hal sudut pandangnya. Wali Allah sangat jeli dalam hal memandang segala sesuatu, karena mereka memandang dengan sarana musyahadah, yaitu samudra penyaksian mata hati, sehingga apapun yang dilihatnya itu adalah ibadah baginya. Hal itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, "Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui." Di dalam surat An-Nisa ayat 126, Allah Ta'ala berfirman, "Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu." Wali Allah bisa menjadikan peristiwa yang dianggap sepele oleh orang kebanyakan menjadi sarana beribadah kepada Allah dengan nilai yang sangat tinggi. Karena apa? Kolbunya bisa memandang atas tanda-tanda kebesaran Allah, atas hikmah, ilmu pengetahuan pada tiap-tiap segala suatu ciptaannya. Salah satu contohnya yaitu kisah nyata wali Allah di akhir zaman ketika membeli token listrik. Dia heran kenapa manusia kok bisa berprasangka baik kepada penjualnya saat dia beli listrik. Pulang dari toko dia tidak bawa listriknya, tapi hanya diberi kertas yang bertuliskan kode-kode angka saja. Ya, listrik yang dibelinya itu tidak bisa dibawa oleh pembelinya. Ya, namun pembeli itu kok bisa tidak curiga, tidak protes kepada penjual listrik yang namanya manusia itu. Padahal ukuran kepastian besaran listriknya secara wujudnya tidak diketahui. Berbeda halnya jika yang dibeli bawang yang bisa dilihat dan ditimbang wujudnya. Kalau saja manusia itu bisa percaya tanpa keraguan kepada manusia, yang sebenarnya manusia masih bisa berpeluang curang. Seharusnya manusia itu lebih percaya kepada Allah Sang Penciptanya yang Maha Agung, yang Maha Mulia, yang Maha Penyayang. Allah Maha Suci dari kesalahan, Maha Sempurna, tidak mungkin berbuat curang atau zalim kepada hamba-hambanya. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Yunus ayat 44. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Manusia begitu tinggi kepercayaannya kepada manusia lainnya, tapi kenapa kepada Sang Penciptanya tidak demikian? Buktinya, dianjurkan sholat agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, malah mangkir. Lebih memilih sibuk cari uang yang nyata-nyata kadarnya tidak bisa dirubah walaupun ikhtiar sehebat apapun. Ya, dianjurkan untuk sedekah dengan janji dibalas 10 kali lipat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 160. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Atau dibalas 700 kali lipat yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji.
Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Tapi manusia nggak percaya kepada Allah sang penciptanya, malah lebih memilih kikir. Akhirnya dia disetrika dengan hartanya itu di neraka. Dianjurkan untuk bersyukur atas semua kebaikan yang didapatnya, karena semua kebajikan yang diperoleh manusia itu adalah dari sisi Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 79. Manusia malah pamer harta dan merasa bangga dengan harta titipan, itu akhirnya masuk neraka. Sungguh kebanyakan manusia buta mata hatinya, sehingga mereka tidak mengerti bahaya besar yang selalu bersamanya. Oleh karena penilaiannya dari mata lahiriahnya saja, sehingga mereka tidak mengerti. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 171, mereka tuli, bisu, dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Dalam surat Al-Hajj ayat 46 Allah Ta'ala berfirman, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 72, dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Itulah kisah hikmah yang didapati dengan musyahadah yang banyak dilalui oleh kebanyakan orang sehingga tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Keadaan kebanyakan orang yang buta hatinya difirmankan Allah dalam surat Yusuf ayat 105. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Semoga kita semua memiliki musyahadah yang dengan itu kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan dunia dan akhirat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan al-hikmah, yaitu kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.